Ya, berarti zat dan sifat ini. Nah, yang ketiga ma'rifatul asmallah. Mana yang dikatakan yang bisa dipanggil Allah itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah hak, ya. Ma'rifatul qadratullah atau dalam kata af'alullah, yaitu mana yang dikatakan geraknya Allah. Jadi alif lam lam ha, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Jadi marifat itu banyak, insya Allah marifatullah. Cara mengenal Allah itu banyak. Tapi pada saat ini saya hanya menghimbau dalam tingkat penyaksian. Siapa betulnya yang menyaksikan itu Allah, dan dengan apa dia saksikan? Inilah ma'rifat syahadat. Dan saya akan membuat suatu wawasan, tidak menggali potensi kodratnya. Nah, kenapa? Mungkin perlu pendekatan dan belajar. Ya. Nah, disinilah ada dalam qudsi Allah, awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bistighni. Pertama-tama yang wajib bagi umat itu adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya, kata Allah. Nah, di sini mungkin usuluddin yang akan dikaji. Yang kedua awaludin ma'rifatul. Awal agama itu mengenal Allah. Setelah yang dikaji itu maujud, nah dari situlah kita baru bisa mengenal. Tidak bisa dari awal. Nah, tapi sebelum mengenal Allah itu apa? Wa zikrullahi wa nani wa itul zikrul maut. Ingat dululah Allah itu dengan bisa mematikan dirimu. Arti mematikan diri itu tidak ada keinsananmu, kamu baru bisa mengingat Allah. Jadi ini adalah pensaksian. Nah, sekarang saya akan berwawasan dan berbagi wawasan. Umpama dalam bentuk mengingat Allah. Kalau dalam zikir itu setelah datang masa fana, leburnya manusiawi dan lahirnya insan berdiri. Jadi di situ baru tahap awal kita mencapai. Nah, yang di sholat juga begitu. Setelah kita menguasai ilmu kusuk dan hakikat dulu perbuatan sholat, sampai sehingga kita menuju tauhidun wal majahudun, bagaimana kita menghadirkan diri dan menghadap kepada diri yang Tuhan yang satu dengan menghadirkan diri yang satu, ahadun wal wahidun. Itu tidak mudah dan itu belajar juga. Nah, dalam tahap pengenalan Allah sulit. Kita berusaha bertasbih, ada juga yang bertasbih hari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ternyata dia tidak bisa kenal Allah. Ada juga yang berzikir tidak berhenti, siang dengan bawa tasbih kemana-mana, malam dengan mengadakan tafakur, tadzakur, semua dilakukan. Tidak juga bisa. Masih ada proses lain. Karena hukumnya begitu, cari diri, hilang diri. Si pencari dan mencari ini tanda tanya. Nah, kalau kita mengenal dalam mengkaji, kalau kita berzikir atau kita mengingat sesuatu, tapi kita disuruh lagi yang mengingat itu yang harus diingat. Nah, kembali kepada yang hak. Yang diingat itu bisa batal dan bisa binasa. Mungkin ada berupa petunjuk, isyarah, nur, zat dan segala macam. Dan itu apa? Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu zatnya. Dan kafir juga orang yang mengatakan sifat Allah itu, nur itu Allah. Tapi kafir juga orang yang tidak mengakui adanya zat dan sifat Allah. Akui zat dan sifatnya. Sesungguhnya innal fil annasirun, itu semua berasal dari rahasia. Belum pada kodrat. Itu masih pada makom. Cerita nur, cerita zat, itu masih pada makom. Belum kodrat, belum wujud. Tapi kalau sudah bisa menceritakan proses alif hilang dalam bismillah, proses ba maujud melenyapkan alif, akhirnya ada wujud pada dalam wujud kekosongan sukun Al-Quran, mungkin dia bisa bercerita tentang Allah. Tapi Allah itu adalah aftarnya dari badal. Itu masih dikaji. Ada kata ilah dan kata Allah. La ilah Allah. Ada sebutan Tuhan, ada sebutan Allah. Ini pada ketunggalannya dan kebanyakan atau ke dalam sifat jamaknya. Tapi saat ini saya hanya membagi wawasan, dan yang akan menjawab nanti adalah
ente sendiri setelah ente melaksanakan. Saya hanya buka pintu gerbang. Saya punya sebuah cerita pendek yang akan menjadi pedoman bagi para jemaah, para hadirin, para penonton, para saudaraku, para guru-guru, dan para ulama. Para kita semua, insya Allah. Saya punya cerita. Saya akan mengumpamakan sebuah cerita. Seorang anak kecil. Dikala suatu daerah mengadakan undangan pengajian, maka ketua masjid ini mengundang seorang ulama besar. Taruhlah yang diundang itu seorang syekh, guru mursyid atau kiai, boleh. Apa saja yang bersifat pemuka agama. Seorang wali Allah kita taruh. Jadi seorang wali Allah ini telah diundang dalam acara pengajian. Tiba-tiba seorang wali Allah ini datang ke masjid. Begitu wali Allah datang, hujan pun turun. Begitu hujan lebat, hujan deras turun. Otomatis undangan nggak ada yang datang. Karena hujan, tidak ada yang datang. Sampai-sampai pengurus masjid pun berhalangan untuk datang. Tidak bisa datang. Hujan angin. Ternyata ketua masjid merasa berdosa dan tidak tenang. Akhirnya dia perintahkan anak kecil, kira-kira berusia kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Tolong kamu lihat, apakah sudah ada orang yang datang ke masjid pakai payung? Akhirnya si anak dengan perintah bapak pergilah melihat ke masjid dengan petata petiti jauh. Hujan. Akhirnya si anak itu sampai di masjid. Dia taruh payung di luar. Dia ke dalam. Dia lihat. Ada seorang kiai atau seorang ulama atau seorang wali Allah yang diundang tadi duduk sendiri. Akhirnya si anak ini lari pulang. Payungnya tinggal, dia lari pulang. Dengan napas tergesa-gesa, dia sampaikan kepada bapaknya, kepada ayahnya. Ayah, tidak ada orang di masjid. Tidak satu pun. Yang ada hanya tu wali Allah itu aja. Yang lain gak ada. Satu pun gak ada. Cuma satu itu aja. Disinilah hikmah marifatullah. Anak itu mengatakan tidak ada satu pun yang ada di situ. Yang hanya dia lihat hanya satu wali Allah itu aja. Termasuk dia bilang tidak ada satu pun. Padahal dia ada di situ. Dia sendiri melihat. Dia menyaksikan. Tapi dia katakan tidak ada lagi. Karena dia tidak melihat dirinya lagi. Dia tidak melihat siapapun. Melainkan menyaksikan dan melihat satu orang wali yang disuruh oleh ayahnya untuk dilihat. Dengan anak ini melihat, lupa dia tinggal payungnya, lupa dia pakai sandal pulang. Dan dia katakan tidak ada yang lain di situ, melainkan si wali Allah itu aja. Ma'rifatul alalna hujutan maujudun an-nasurun alal fildasin ainul basir. Tidak ada pandangan yang mampu, tidak ada pengakuan sebuah pandangan kalau dia pernah melihat Allah. Tidak ada pendengaran pernah dengar Allah. Semua tidak ada yang maujud dalam mata Allah. Seperti juga anak tadi datang menyaksikan wali Allah tanpa dia juga lupa dengan dirinya. Dia tidak bilang hanya saya sendiri yang melihat. Tidak. Dia hanya melihat satu orang wali Allah. Begitulah pensaksian yang tidak bersyarat, pensaksian yang tidak berwujud, tapi ada
Inilah diri yang bersaksi. Diri yang bersaksi yang menyaksikan adanya Allah di dalam dirinya. Begitulah ma'rifatullah. Tidak memiliki amalan dan tidak ada amalan yang mampu membuat kita kenal dengan Allah, dan tidak ada kekuatan yang mampu mengenal kita dengan Allah kecuali dalam pertolongan Allah itu sendiri. Karena anak itu dan si wali Allah ikhlas dilihat sama anak itu, maka anak itu dengan kekusukan pandangan, tanpa berpikir dirinya ada, tanpa berpikir siapapun di sekitar dia, tanpa berpikir apa yang dia pegang. Begitulah yang dikatakan diri yang bersaksi yang menyaksikan pemilik diri tersebut. Maka daripada itu, ma'rifatullah bukanlah bisa dicapai dengan kekuatan amalan apapun, melainkan ikutilah jalan-jalan tauhid sehingga kita menyaksikan diri yang bersaksi, yaitu menyaksikan. Insya Allah inilah musyahadah yang harus kita pahami terus. Kita tidak mampu melihat, maka kita sampaikan kepada Allah di saat kita mau beribadah. Sebelum kita membaca usholi, sampaikanlah munajat. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu melihatmu ya Allah. Tapi aku yakin Engkau melihatku ya Allah. Tulus kita. Kenapa? Satu lembar rambut pun hadir di saat pensaksian Allah. Itulah kebatilan.